Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu di dalam pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita renungan harian pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau telah membangunkan kami di hari yang baru pada hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, di mana hari yang baru Tuhan berikan, di situ juga Tuhan bekerja memberikan hal-hal baru Tuhan, peristiwa-peristiwa baru dalam hidup kami yang memperkaya kehidupan kami. Tuhan, untuk itu kan kami mengucap syukur atas berkat-Mu ini. Kami juga mohon Tuhan hadir Tuhan di setiap langkah kami mulai pagi ini hingga nanti malam. Dan kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Bapa masuklah ke dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan ibadah ini. Amin. Bapak Ibu, renungan kita dilandasi dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Judul renungan kita bercermin dan berkaca pada kehidupan. Film Ratapan Anak Tiri atau Bawang Merah, Bawang Putih mengingatkan kita akan tindakan penindasan dan ketidakadilan. Tindakan tersebut biasanya terjadi karena salah satu pihak berupaya menguasai orang lain demi tercapainya tujuan bagi dirinya sendiri. Ironisnya, mereka yang menindas adalah orang-orang yang mempunyai kuasa, sedangkan mereka yang tertindas adalah orang yang tidak mempunyai kuasa dan bergantung hidupnya pada mereka yang berkuasa. Saat kita menyaksikan atau mengalami penindasan dan ketidakadilan tersebut, ada banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa kita harus mengalami hal ini? Pantaskah saya atau dia mendapatkan perlakuan seperti ini? Apakah ini adalah nasib saya yang harus menerima cobaan demi cobaan yang memberatkan? Mengapa orang lain begitu enak kehidupannya? Mengapa orang lain bernasib baik tanpa harus bekerja keras dan bersusah payah? Kekecewaan, keputusasaan seperti awan gelap yang menaungi kehidupan, menjadikan semuanya buntu, tidak ada jalan keluar. Di dalam kemelut kehidupan ini memang kadangkala kita tidak menyadari perbuatan dan kasih Tuhan Yesus. Rasa lelah dan terus bertahan, bahkan rasa sakit yang terus-menerus menghunus diri ini terasa amat memberatkan. Sehingga kita lupa akan kasih Tuhan Yesus yang terus bertahan menjaga kita. Kejadian ini pun dialami oleh jemaat Roma. Mereka terus berada dalam penindasan baik oleh sistem yang terjadi pada saat itu yang menentang kekristenan. Rasul Paulus memberi nasihat agar mereka bertahan dalam penderitaan tanpa harus kehilangan sukacita. Kuncinya satu saja, yaitu bahwa jemaat harus terus hidup dalam doa. Melalui doa inilah jemaat akan menjadi kuat. Melalui doa inilah jemaat menjadi yakin bahwa penderitaan itu pasti akan ada akhirnya. Melalui surat Paulus ini kita mendapat kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saat kita berada dalam penindasan, kita diingatkan bagaimana Tuhan Yesus pun pernah mengalami penderitaan yang jauh lebih berat dari kita. Sebagai pihak yang tertindas, kehadiran Kristus memberikan kelegaan, karena perjuangan kita melawan ketidakadilan bukanlah perjuangan diri sendiri, tetapi Kristus pun berjuang demi keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, kita tidak akan mudah frustasi menghadapi pergumulan yang berat ini. Sebaliknya, pengharapan kita akan muncul karena kita memiliki seorang sahabat dalam perjalanan hidup ini yang penuh pergumulan. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita mengingat bahwa di dalam Kristus, orang yang putus asa dapat menemukan harapan. Diambil dari buku Pelangi Jiwa, karangan Ibu Ani Sulistowati, GKI Kayu Putih. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan.
yang mengajar kita untuk bercermin dan berkaca pada kehidupan. Bahwa ingatlah bahwa Yesus, Sang Mesias itu pun sudah mengalami apa yang kita alami. Dan dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia memberikan jalan keluar. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada Matius 11:28. So, tetap datang kepada Tuhan, apapun masalah hidupmu, tetap berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Pasti kau akan kuat menanggungnya dan mampu melewati segala problem hidupmu. Selamat menjalani hari yang baru. Senin 10 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.